Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan tentang patologi organisasi dan penyihatan organisasi. Tujuan kami untuk mempresentasikan ini adalah untuk mengumpulkan nilai UTS pada semester 4. Sebelum memulai materi pada hari ini, saya mewakili kelompok saya ingin memperkenalkan. Yang pertama ada saya, Jenis Fikram. Yang kedua ada Ridwan. Yang ketiga ada Ibu Aida Sabitri. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi yang pertama yang dijelaskan oleh Aida Sapitri. Patologi organisasi dan penyihatan organisasi. Definisi patologi organisasi. Patologi organisasi merujuk pada kondisi atau masalah yang mengganggu fungsi dan kinerja organisasi. Seringkali disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Tujuan presentasi memahami jenis-jenis patologi organisasi dan strategi penyihatan yang dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa jenis patologi organisasi yang umum terjadi. Nepotisme, praktik memprioritaskan keluarga atau teman dekat dalam perekrutan atau promosi yang dapat menghambat kemajuan organisasi dan merusak kepercayaan di antara karyawan. Korupsi, tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi yang dapat merusak integritas dan efektivitas organisasi. Egoisme, sikap yang berlebihan memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi yang dapat menyebabkan konflik dan menghambat kerjasama tim. Stres, tekanan mental yang berlebihan yang dapat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan, seringkali disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak mendukung. Kepemimpinan yang tidak efektif, kepemimpinan yang lemah atau tidak mampu mengelola organisasi secara efektif, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan disfungsi dalam organisasi. Komunikasi yang buruk, kurangnya transparansi atau hambatan dalam komunikasi yang dapat menciptakan konflik dan disfungsi di dalam organisasi. Keserakahan, sikap yang berlebihan, memprioritaskan keuntungan material daripada organisasi yang dapat merusak reputasi dan hubungan dengan stakeholder. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ridwan. Oke, baik. Selanjutnya ialah dampak patologi organisasi dapat sangat signifikan dan beragam, terutama dalam konteks birokrasi dan pelayanan publik. Berikut adalah beberapa dampak utama dari patologi organisasi. Kurangnya efisiensi dan efektivitas. Patologi organisasi seperti prosedur yang berlebihan dan korupsi dapat menyebabkan proses menjadi lambat dan tidak efisien, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi. Kualitas pelayanan yang buruk. Patologi birokrasi seperti inefisiensi dan tidak transparan dapat mengurangi kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak mendapat akses yang adil dan cepat terhadap layanan yang dibutuhkan. Kehilangan kepercayaan masyarakat. Patologi organisasi seperti korupsi dan nepotisme dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan atau organisasi, sehingga mengurangi legitimasi dan dukungan sosial. Ketidakdisiplinan dan produktivitas rendah. Ketidakdisiplinan dan malas dapat menjalankan tugas dapat menyebabkan produktivitas rendah dan kinerja organisasi yang buruk. Konflik internal dan egosentris. Patologi organisasi seperti egosentris dan kurangnya saling percaya antar anggota organisasi dapat menyebabkan konflik internal dan menghambat kerjasama tim. Keterlambatan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Kurangnya kesigapan dan fleksibilitas dalam merespon perubahan kebutuhan masyarakat dapat membuat organisasi tertinggal dan tidak relevan. Dalam konteks birokrasi, patologi organisasi seringkali terkait dengan budaya dan struktur organisasi yang tidak mendukung, sehingga perlu dilakukan perubahan sistematis untuk memperbaiki kondisi ini. Berikut adalah langkah-langkah penyihatan organisasi yang dapat diambil untuk mengatasi patologi organisasi. Evaluasi dan analis mendalam.
Lakukan diagnosis organisasi untuk mengidentifikasi masalah utama dan akar penyebab patologi organisasi. Ini melibatkan analisis struktur, proses, dan budaya organisasi. Restrukturisasi organisasi. Lakukan restrukturisasi manajemen dan organisasi untuk memperbaiki struktur, pembagian kerja, dan sistem operasional. Tujuannya adalah untuk memperjelas tujuan, tanggung jawab, dan wewenang. Perbaikan kepemimpinan. Fokus pada pengembangan kepemimpinan yang efektif melalui pelatihan dan pembinaan. Pemimpin harus memimpin proses perubahan dan menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai organisasi. Peningkatan komunikasi. Tingkatkan transparansi dan efektivitas komunikasi di seluruh organisasi. Pastikan informasi mengalir dengan baik dan tingkat puncak ke tingkat operasional. Pengembangan budaya organisasi. Bangun budaya kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan keseimbangan kehidupan kerja. Pastikan nilai-nilai organisasi tercermin dalam tindakan sehari-hari. Pengembangan karyawan. Berikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi. Ini juga dapat meningkatkan keterlibatan dan rasa kepemilikan di antara karyawan. Revisi kebijakan dan prosedur. Pastikan kebijakan dan prosedur organisasi mendukung tujuan strategis dan memberikan panduan yang jelas bagi karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jenius Fikram. Berikutnya, studi kasus. Studi kasus yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta di Purwakarta. Patologi organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa patologi birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dan praktik administrasi yang buruk. Gejala-gejala patologi birokrasi termasuk pengecualian yang berlebihan, kepatuhan terhadap aturan rutinitas, penolakan terhadap perubahan, dan desakan kecil pada hak kekuasaan dan posisi. Penyehatan organisasi. Untuk mengatasi patologi birokrasi, penelitian ini merekomendasikan reformasi administrasi layanan publik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan demokratis, di mana keputusan diambil melalui pilihan mayoritas dari berbagai subbidang dalam organisasi. Pendekatan ini memperkuat partisipasi dan kepercayaan di antara anggota tim. Berikutnya studi kasus di Rumah Sakit Umum Aturos Al-Islami. Patologi organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa Rumah Sakit Umum Aturos Al-Islami mengalami kondisi tidak sehat karena kerugian panjang, penurunan pendapatan, dan ketersediaan modal kerja yang terbatas. Masalah ini disebabkan oleh kombinasi masalah keuangan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang tidak efektif. Penyehatan organisasinya, yaitu strategi penyehatan yang diterapkan meliputi perbaikan kualitas tata kelola organisasi, pengendalian keuangan yang lebih ketat, dan integrasi fungsi perusahaan dengan sistem yang lebih efisien. Implementasi strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kondisi keuangan rumah sakit. Nah, di dalam kedua studi kasus ini, patologi organisasi diatasi dengan strategi penyehatan yang berfokus pada perbaikan struktur, kepemimpinan, dan praktik manajemen. Pendekatan ini memerlukan analisis mendalam terhadap kondisi organisasi dan implementasi strategi yang tepat untuk mencapai pemulihan yang berkelanjutan. Berikutnya adalah kesimpulan terkait patologi organisasi dan penyehatan organisasi. Patologi organisasi mencakup berbagai masalah yang dapat mengganggu kinerja dan kesejahteraan organisasi, seperti krisis komunikasi, kepemimpinan yang buruk, budaya organisasi yang negatif, dan struktur yang tidak efisien. Identifikasi masalah ini adalah langkah pertama yang krusial untuk melakukan perbaikan. Masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan penurunan produktivitas, tingginya tingkat turnover karyawan, kepuasan pelanggan yang menurun, dan hilangnya daya saing pasar. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk segera menangani patologi organisasi. Penyehatan organisasi memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk perbaikan komunikasi, pengembangan kepemimpinan,
transformasi budaya, dan restrukturisasi organisasi. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara terencana dan melibatkan partisipasi semua pihak dalam organisasi. Penutup, secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang patologi organisasi dan penerapan strategi penyehatan yang efektif sangat penting untuk menciptakan organisasi yang sehat, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan komitmen dari semua pihak, organisasi dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mengundurkan diri. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.